Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 628 sampai dengan 630 100 miliar. Kenapa kalau belum menikah? Sekarang ibu sangat mendukung kalian. Lagi pula, kalian cepat lambat juga akan menikah. Alisa menggelengkan kepalanya dan memberikan ide kepada Abigail. Akan tetapi, bagi Abigail yang sangat tertutup, hal ini tidak mungkin terjadi. Apakah ibu tidak membencinya lagi? Bukankah ibu ingin aku menikah dengan Carlo? Tanya Abigail terhadap Alisa. Oh, aku tiba-tiba menyadari kalau Peter lumayan baik juga. Lihatlah, dia begitu kaya, bahkan mengenal begitu banyak bos besar. Mungkin saja dia memang belum sehebat Carlo, tapi dia begitu hebat. Jadi ibu juga sangat merestui kalian, ujar Alisa sambil menggenggam tangan Abigail dengan nada yang serius. Baiklah, aku sudah mengerti. Ibu jangan mengurus masalahku dengan Peter lagi. Aku akan mengurusnya. Abigail menganggukkan kepalanya, kemudian langsung berdiri setelah menjawabnya. Kamu jangan tidak anggap serius. Sekarang Peter kaya dan berkuasa. Pasti banyak perempuan yang menyukainya. Kalau kamu tidak mempertahankannya dengan baik-baik, hati-hati Peter direbut wanita lain. Nanti, jangan salahkan ibu tidak mengingatkanmu, ujar Alisa sambil menepuk Abigail. Aduh, aku sudah mengerti. Ibu sibuk saja dulu. Abigail menggelengkan kepala dengan pasrah, kemudian bersiap-siap untuk keluar mencari pekerjaan. Meskipun Abigail mendapat banyak penawaran pekerjaan, dengan sifatnya yang mandiri, dia tidak berencana untuk pergi ke perusahaan-perusahaan itu. Abigail tahu kalau semua perusahaan itu bisa mengundangnya karena Peter. Abigail juga tidak ingin menggunakan cara seperti ini mendapatkan pekerjaan. Di saat ini, di Hotel Labo, di sebuah aula luas lantai paling atas, acara lelang dimulai dengan suasana yang ramai. Di bawah panggung terdapat ratusan orang sukses dengan setelan jas. Dalam acara lelang hari ini, proyek yang dilelangkan adalah beberapa bidang tanah. Oleh karena itu, sebagian besar orang yang hadir hari ini adalah beberapa pengembang real estate di kota Mandala. Bidang utama keluarga Nilo kota Mandala adalah real estate, jadi tentu saja mereka akan hadir. Semua orang yang datang hari ini, hampir 90% semuanya datang untuk bidang tanah pusat kota itu. Namun, melihat kedatangan Henry, semua orang pun diam-diam mengubah rencana mereka. Mereka tidak bisa mengalahkan keluarga Nilo. Itu bukan hanya karena masalah keuangan, melainkan juga karena latar belakang keluarga Nilo itu. Bahkan jika mereka menggunakan semua harta mereka untuk merebut bidang tanah dari tanah keluarga Nilo, maka keluarga Nilo pasti tidak akan membiarkan mereka melakukan pengembangan lokasi dengan aman. Maka itu, semua perusahaan ini terpaksa mengubah target mereka menjadi bidang tanah yang lebih kecil. Pelelangan bidang tanah pertama langsung dimulai. Nilainya langsung naik menjadi puluhan miliar. Bidang tanah ini tidak bisa dibandingkan dengan barang apapun. Nilai mencapai puluhan ratusan miliaran memang hal yang wajar. 30 miliar. Di saat semua orang terus-menerus menawarkan harga, Carlo mengangkat papannya dan langsung menawarkan harga. Melihat keluarga Nilo menawarkan harga, perusahaan real estate lain pun kebingungan. Awalnya mereka semua mengira keluarga Nilo hanya menginginkan sebidang tanah paling besar itu. Sekarang sepertinya keluarga Nilo tidak akan melepaskan tanah sekecil apapun. Hanya saja, nilai 30 miliar sudah melebihi perkiraan banyak perusahaan. Acara lelang hari ini diadakan oleh pihak resmi, jadi nilai yang mereka tawarkan hanyalah hak pembangunan saja. Secara singkat, acara lelang hari ini hanyalah tahap pertama. Pertama, mereka harus mendapatkan hak pembangunan dari pihak resmi ini. Setelah itu, mereka harus bernegosiasi dengan penyewa asli tanah untuk melakukan pembongkaran. Itulah waktunya mereka menghabiskan uang. Misalkan keluarga Nilo menawarkan 30 miliar, mereka hanya mendapatkan pengakuan dari pihak resmi yang mengizinkan mereka untuk mengembangkan tanah itu. Akan tetapi,
Pada akhirnya keluarga Nilo tetap saja harus bernegosiasi secara langsung kepada penduduk yang menghuni di tempat itu untuk memberikan kompensasi. Jadi, 30 miliar ini hanya mendapatkan selembar bukti hak pembangunan saja. Maka itu, banyak perusahaan menyerah setelah memikirkannya. Perusahaan Nilo menawarkan 80 juta. Apakah ada perusahaan lain yang bersedia memberi tawaran lebih tinggi? Ujar wanita cantik dengan gaun indah sambil tersenyum ke bawah panggung. Tidak ada satupun orang yang bersuara. Henry dan anaknya berdua merasa sangat senang. Perusahaan Lipon tidak hadir mengikuti lelang. Jadi siapa yang masih berani melawan keluarga Nilo? Kalau tidak ada lagi. 30 miliar satu kali. 30 miliar dua kali. 30 miliar. Ketiga wanita cantik itu hendak mengetukkan palu. Tiba-tiba pintu gerbang aula terbuka. 40 miliar. Suara penawaran harga ini langsung menarik perhatian semua orang. Shoot. Pandangan semua orang langsung mengarah ke bagian pintu gerbang. Di saat ini, Peter dengan setelan jas yang rapi berjalan ke dalam aula. Oscar mengikutinya dari belakang dengan jarak 2 langkah. Ada orang yang mengenal Peter. Ada juga yang tidak mengenalnya. Pada hari keluarga Carmine mencari menantu laki-laki, ada banyak orang terkenal kota Mandala yang datang. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga bangsawan ataupun orang yang berkuasa di kota Mandala. Para pengembang real estate ini bahkan hampir tidak ada yang memiliki kualifikasi tersebut. Maka itu, tidak banyak orang yang mengenal Peter. Akan tetapi, tawaran 40 miliar dari Peter langsung menurunkan harga penawaran keluarga Nilo. Ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Anak muda memang berani melakukan apapun. Beraninya dia melawan keluarga Nilo. Sialan, dia lagi. Keparat ini muncul terus. Ketika Carlo melihat Peter, dia langsung sangat marah dan ingin menghancurkan Peter. Tatapan Peter terhadap Carlo juga dipenuhi dengan ancaman. 50 miliar. Sebelum Henry menawarkan harga, Carlo langsung memutuskan sendiri untuk menambahkan 10 miliar. 60 miliar. Peter tidak berhenti sama sekali. Dia lanjut memberikan tawaran. SCTTT. Semua orang sangat terkejut. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Peter pun sangat kebingungan. Siapa orang ini? Kenapa dia begitu royal? Apakah dia mau melawan keluarga Nilo? Dari harga 30 miliar langsung naik berkali lipat. Orang-orang terus membicarakannya. Beberapa orang yang mengikuti perekrutan menantu tentu saja mengenal Peter. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun dan hanya berdiam saja. Peter, apa maksudmu? Teriak Carlo yang tidak sabar itu. Penawaran harga tertinggi adalah pemenang dalam acara lelang. Kalau kamu kaya, maka lanjutkan. Kalau tidak punya uang, maka diam saja, ujar Peter dengan santai kemudian duduk di tempatnya. Aku tidak punya uang. Carlo generasi kedua dari keluarga yang kaya. Sejak kapan ada yang berani mengatakan dia tidak punya uang? Ucapan Peter langsung membuat Carlo meledak. Saat Carlo mengangkat papan untuk menawarkan harga, tiba-tiba. Tunggu sebentar. Carlo dihentikan oleh Henry. Henry merasa kemungkinan besar Peter sengaja membuat mereka mengeluarkan uang yang lebih banyak. Carlo masih muda, tapi Henry adalah orang yang berpengalaman. Henry sudah berpengalaman dalam dunia bisnis. Dia juga tahu kalau di kondisi seperti ini tidak boleh dibingungkan oleh lawan. Kalau terjebak, maka rencana awal mereka akan gagal. Ayah, lihatlah dia sesombong apa. Aku harus menawarkan harga, ujar Carlo dengan sangat tidak puas. Carlo bersedia dikalahkan oleh orang lain, tapi dia tidak bersedia dikalahkan oleh Peter. Tujuan kita adalah sebidang tanah yang terakhir itu, ujar Henry terhadap Carlo. Carlo terdiam sesaat, kemudian berbisik kepada Henry. Ayah, aku akan menawarkan sekali lagi. Kalau dia mau menawarkan lagi, maka aku menyerah. Setelah mendengarnya, Henry pun menoleh dan menatap Peter. Dia berpikir kemungkinan tujuan Peter hari ini juga sebidang tanah terakhir itu. Kalau sekarang dana keluarga Nilo dihabiskan sedikit, maka dia akan kekurangan dana saat pelelangan tanah terbesar itu. Maka itu,
Sekarang Carlo juga mengalah kepadanya. 70 miliar. Melihat Henry menganggukkan kepalanya, Carlo langsung berdiri dan menambahkan 10 miliar. Wah! Semua penonton langsung bersorak. Awalnya keluarga Nilo bisa mendapatkan tanah ini dengan nilai 30 miliar. Tapi sejak kemunculan Peter, nilai tanah ini langsung dinaikkan hingga 40 miliar. Hal ini membuat orang-orang sedikit kebingungan. Berapakah nilai yang akan ditawarkan Peter? Selamat, kamu menang. Di depan tatapan semua orang, Peter tiba-tiba menunjukkan senyuman dan berbicara dengan santai. Apa? Ujar Carlo dengan melebarkan matanya. Awalnya Carlo berencana akan menyerah setelah Peter menawarkan harga lagi. Akan tetapi, siapa sangka Peter duluan menyerah dan langsung memberikan tanah dengan harga tinggi 70 miliar kepada mereka. Hal ini membuat Carlo sangat kesal hingga wajahnya memerah. Ekspresi Henry langsung menjadi sangat dingin. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Peter menyerah begitu saja. Henry dan anaknya berdua merasa seperti dipermainkan Peter. Saat melihat tatapan Peter yang licik itu, mereka semakin merasa kalau Peter sengaja membuat mereka menghabiskan lebih banyak uang. Selamat untuk perusahaan Nilo. Wanita dengan gaun indah itu langsung tersenyum sambil mengetukkan palu. Jumlah sebesar 70 miliar sudah melebihi perkiraan pihak penyelenggara. Carlo terpaksa tersenyum menikmati ucapan selamat dari orang-orang. Hanya mereka sendiri yang tahu perasaan menghabiskan 40 miliar secara sia-sia. Acara lelang dilanjutkan. Carlo lanjut menawarkan bidang tanah kedua. Kali ini dia langsung menawarkan 40 miliar. 70 miliar. Peter juga ikut memberi tawaran. Dia langsung menambahkan 30 miliar dan menawarkan 70 miliar. Hah! Orang-orang pun semakin terkejut. Mereka sudah mengingat penampilan anak muda ini. Sejak kapan kota Mandala yang kecil ini muncul anak muda kaya? Orang-orang diam-diam melirik Peter. Terutama beberapa bos wanita sangat tertarik dengan Peter. Hanya saja, Peter hanya menatap panggung dan tidak memedulikan pandangan siapapun. Tuan ini menawarkan 70 miliar. Apakah ada tawaran lebih tinggi? Tanya wanita cantik itu sambil tersenyum lebar. Hahaha, kami menyerah, ujar Carlo sambil tertawa terbahak-bahak. Dia merasa sangat puas karena sudah mengalahkan Peter. Plak. Akan tetapi, Henry malah langsung menamparnya dengan kuat. Dasar sialan, harga tanah ini paling tidak 100 miliar. Kamu ini. Henry marah hingga tubuhnya bergetar. Harga tanah kedua beda jauh dengan tanah pertama. Carlo malah langsung menyerah. Bahkan bangga mengira dirinya sudah mengalahkan Peter. Mendengar perkataan Henry, Carlo merasa menyesal di dalam hatinya. Namun mereka sudah menyerah di depan semua orang. Acara lelang ini adalah acara formal. Tidak mungkin mereka menarik kembali perkataan mereka. Maka itu, keluarga Nilo hanya bisa merelakan lahan tanah itu. Tuan Peter menawar dengan harga 70 miliar. Apakah masih ada bos lain yang ingin menawar dengan harga yang lebih tinggi? Wanita pembawa acara di atas panggung tersenyum, sambil bertanya kepada para hadirin. Beberapa pemilik bisnis properti yang punya modal besar, tidak tahan untuk tidak mencoba. Bagaimanapun, semua orang tahu betapa berharganya lahan tanah itu. Walaupun tidak sebanding dengan lahan yang akan dilelang di akhir acara. Namun di kota Mandala, tidak peduli dari ukuran maupun lokasinya, lahan tanah ini cukup strategis. Apalagi lahan tanah ini berlokasi tidak jauh dari lahan strategis itu, daerah itu ke depannya pasti akan lebih makmur lagi. Maka itu, banyak orang yang menerus menawar dengan harga tinggi. Namun sebagian orang masih saja ragu. Mereka tidak tahu apakah bisa mengalahkan Peter. Mereka tidak berani menyinggung Peter. Sebelum mengetahui latar belakang Peter. Bagaimanapun, Peter berani bersikap keras dengan keluarga Nilo. Bukan semua orang berani melakukan hal ini. Peter berani melakukan itu, karena dia pasti punya kekuatan yang besar. Jika bertindak gegabah dan menyinggung orang besar seperti itu, takutnya mereka tidak punya masa depan lagi. Namun, mereka hanyalah pebisnis. Pebisnis selalu mengutamakan keuntungan.
Jadi setelah sekian banyak pertimbangan, masih ada orang yang memutuskan mengambil resiko menyinggung Peter demi sebidang lahan tahan ini. 7.200.000.000. Seorang pria parubaya dengan perut buncit mengangkat papan penanda untuk menawar. Saat Henry melihat itu, matanya bersinar ketakutan. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim sebuah pesan. Presdir Zuhari menawar 72 miliar. Wanita pembawa acara berdiri di atas panggung dan langsung tersenyum berseri-seri menatap pria parubaya itu. Pria parubaya dengan perut buncit itu terlihat sangat puas. Di depan wanita cantik, semua orang ingin memamerkan harta kekayaan mereka. 8 miliar. Saat pria parubaya itu sedang tersenyum, Peter sekali lagi meneriakkan penawarannya. Tuan Peter, menawar 80 miliar. Wanita pembawa acara itu langsung menatap Peter. Ini adalah acara lelang. Yang mereka pertarungkan adalah kekayaan. Siapa yang mempunyai uang yang banyak, maka dialah yang akan menerima kemuliaan di tempat itu. Sekarang Peter adalah bintang yang paling bersinar di acara itu. Tidak peduli panitia acara di atas panggung maupun para pemilik properti di bawah panggung. Mereka semua tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka kepada Peter. Presdir Zuhari, Tuan Peter menawar 80 miliar. Apakah kamu ingin menawar harga yang lebih tinggi? Wanita pembawa acara itu tersenyum dan bertanya kepada Presdir Zuhari. Ini. Presdir Zuhari terdiam beberapa detik, kemudian langsung menyerah. Walaupun dia tahu, jika lahan tanah itu dikembangkan, nilainya akan lebih dari 80 miliar. Hanya jika bisa mendapatkannya, pasti bisa mendapat keuntungan yang besar. Namun, dia tidak ingin mempertaruhkan semua kekayaannya atas lahan tanah itu. Maka itu, Presdir Zuhari terdiam kemudian menggelengkan kepala dan menyerah. Baiklah, Tuan Peter menawar 80 miliar. 80 miliar. 1, 2. Wanita pembawa acara itu tersenyum sambil mengangkat palu kecil di tangannya. Saat tangannya mengetuk palu itu, Peter akan mendapatkan hak pengembangan lahan tanah itu. 80 miliar. Pada saat ini, seorang pria parubaya berkacamata meletakkan ponselnya dan mengangkat papan penanda sambil menawar harga. Yo, apa yang terjadi kepada Pak Tarman? Dia ingin bersaing dengan Tuan Peter. Tidak mungkin. Apakah perusahaan Pak Tarman punya banyak uang? Mereka tidak punya banyak uang. Namun aku dengar, Pak Tarman punya hubungan baik dengan Presdir Henry. Para bos di bawah panggung berbisik membicarakan hal itu. Peter menoleh dan melirik Pak Tarman. Ternyata, setelah Pak Tarman menawar, dia saling bertatapan dengan Henry beberapa detik. Sekarang Henry menampilkan senyum puas di wajahnya. Peter hanya melirik sebentar dan langsung mengerti. Pak Tarman pasti mendapat arahan dari Henry. Maka itu dia berani bersaing dengannya. Namun, Peter sudah bertekad harus mendapatkan lahan tanah ini. Targetnya hari ini, bukan lahan strategis itu, melainkan lahan yang sedang dilelang saat ini. Hanya dengan mendapatkan tanah ini, barulah Peter bisa melaksanakan rencananya dengan lancar. 100 miliar. Peter mengangkat papan penanda. Dia meneriakkan harga penawaran tanpa mengedipkan matanya. Dari 80 miliar, langsung menembus 100 miliar. Cekak. Semua orang, tanpa sadar menahan nafas. Apakah 100 miliar terasa seperti 10 juta bagi Peter? Saat dia berteriak menawar, dahinya tidak berkerut sama sekali. Tuan Peter menawar 100 miliar. 100 miliar. Wanita pembawa acara sangat antusias dan berteriak, membawa suasana di tempat itu semakin meriah.